Barang bukti yang ditunjukkan yaitu berupa uang tunai dalam pecahan rupiah senilai 1,89 miliar, kemudian uang tunai dalam bentuk dolar Amerika sejumlah 182.900, kemudian dolar Singapura senilai 1,48 juta Singapura dolar, dan juga dalam mata uang yen Jepang senilai 550.000. Selain itu juga logam mulia dengan total berat 5,3 kg atau setara dengan nilai 15,7 miliar. Kemudian 1 jam tangan mewah senilai 138 juta, sehingga total dari barang bukti yang kita tunjukkan ini senilai sekitar 40,5 miliar. Malam hari ini melanjutkan ya setelah tadi kami konvers terkait dengan tertangkap tangan di KPP Banjarmasin. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan terkait dengan peristiwa tertangkap tangan terduga pelaku tindak pidana korupsi terkait impor barang di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Pada hari ini Kamis tanggal 5 Februari 2026, KPK akan menyampaikan informasi lengkap terkait peristiwa tertangkap tangan para terduga pelaku tindak pidana korupsi terkait importasi barang di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Kegiatan tertangkap tangan terduga pelaku tindak pidana korupsi ini bermula dari adanya laporan pengaduan dari masyarakat yang diterima oleh KPK, kemudian ditindaklanjuti, dan hal ini juga sebagai bentuk kontribusi konkret dan dukungan publik dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi. Karena tentunya korupsi menjadi pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi tanggung jawab kita bersama, termasuk juga adanya peran serta masyarakat. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 4 Februari 2026, tim KPK bergerak secara paralel ya di beberapa lokasi di wilayah Jakarta dan Lampung. Jadi secara bersama-sama ada yang di Jakarta, kemudian juga ada yang berangkat ke Lampung untuk mengamankan 17 orang yang diamankan dalam tertangkap tangan ini. Yang pertama adalah saudara RJL selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai P2 DJBC periode 2024 sampai dengan Januari 2026. Jadi yang bersangkutan baru pindah ke Lampung. Yang kedua saudara SIS selaku Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kasubdit Intel P2
DJBC. Yang ketiga, Saudara ORL selaku Kepala Seksi Intelijen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kasih Intel DJBC. Yang keempat, Saudara AND selaku Ketua Tim Dokumen Importasi PTBR. Yang kelima, Saudara DK selaku Manajer Operasional PTBR. Yang keenam, Saudara IK selaku Driver Saudara ORL. Yang ketujuh, Saudara DD, Driver Saudara ORL. Yang kedelapan, Saudara FLR, yaitu pegawai DJBC. Ya. Yang kesembilan, Saudara ADT, pegawai DJBC juga. Kemudian ke-10, Saudara GIL, pegawai DJBC. Yang ke-11, Saudara ANT, selaku saudara dari Saudara ORL. 12, SLS, pegawai DJBC. 13, BY, pegawai DJBC. 14, CM, pegawai DJBC. 15, AND dari PTBR. 16, Saudara YHN dari PTBR, dan 17, Saudara DD dari PTBR. Selain itu, tim KPK juga mengamankan barang bukti dari kediaman RJL, ORL, dan PTBR, serta lokasi lainnya. Ini karena ini ada beberapa lokasi ya, safe house gitu ya, yang diduga terkait dengan tindak pidana ini dengan total 40,5 miliar. Dengan rincian sebagai berikut: uang tunai dalam bentuk rupiah sejumlah 1,89 miliar, uang tunai dalam bentuk dolar Amerika sebanyak 182.900 US dollar, kemudian uang tunai dalam bentuk dolar Singapura sejumlah 1,48 juta Sing dollar, uang tunai dalam bentuk yen Jepang sejumlah 550.000 yen Jepang, kemudian logam mulia seberat 2,5 kilo atau setara dengan 7,4 miliar, kemudian logam mulia seberat 2,8 kilogram atau setara 8,3 miliar. Kenapa ini dipisah? Karena ini ada dari dua tempat gitu ya. Ya, kalau ditotalkan berarti 5,3 kilo. Ya, seperti itu. Dan terakhir, 1 jam tangan mewah senilai 138